Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Bima menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Pesan dari Sarah, kekasihnya, sudah dibacanya berulang kali. Setiap kata seolah sebuah paku yang menancap ke dalam keyakinannya. Malam 1 Suro, Bima. Gunung Prau. Aku benar-benar ingin merasakan spiritualitasnya. Bima menghela napas panjang, mengeluarkan suara, huuf, yang berat. Baginya, spiritualitas semacam itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh orang-orang yang terlalu banyak menonton film horor. Ia adalah seorang realis, seorang pragmatis. Ia percaya pada logika, data, dan hal-hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Hantu, mitos, apalagi ritual malam 1 Suro di gunung, itu semua omong kosong belaka. Masih mikirin tawaran Sarah, suara Rio, sahabatnya, memecah lamunan Bima. Rio duduk di seberangnya, santai sambil menyesap kopi hitam. Rio adalah kebalikan dari Bima, ia ceria, mudah bergaul, dan tak pernah terlalu memikirkan hal-hal serius. Kapan lagi bisa lihat sunrise emas di Bukit Teletubies? Itu kan wishlist MU dari dulu, goda Rio. Bima mendengus. Bukan itu masalahnya, yo. Dia mau kita naik pas malam 1 Suro. Tahu sendiri kan, cerita-cerita orang tentang malam itu? Nggak masuk akal. Hahaha, ya ampun, Bima. Kamu itu benar-benar kayak kakek-kakek yang nggak pernah nonton YouTube. Justru itu serunya. Bayangin aja, petualangan yang beda dari biasanya. Lagian, itu kan cuma mitos, buat lucu-lucuan aja di perjalanan. Aku dan Lisa udah setuju kok. Lisa, yang sejak tadi hanya diam sibuk dengan ponselnya, mengangkat kepala. Aku sih setuju aja. Tapi aku dengar-dengar katanya di gunung itu ada penunggunya, ya? Terus kalau malam 1 Suro, mereka lagi pesta, gitu. Aku takut, Bima. Wajah Lisa, yang selalu terlihat cemas, kini semakin pucat. Ia adalah teman mereka yang paling penakut. Setiap ada suara aneh di film horor, ia pasti langsung memeluk Rio atau Bima. Keberaniannya hanya sebatas di balik punggung orang lain. Bima menatap wajah Lisa dan merasakan sedikit iba, namun hatinya kembali mengeras. Tuh, kan? Bahkan Lisa aja takut. Itu namanya bukan petualangan, tapi nyari masalah. Bima mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya menolak adalah hal yang benar. Namun, beberapa saat kemudian, Sarah datang. Kehadirannya selalu bisa mencairkan suasana. Senyumnya yang hangat dan matanya yang berbinar-binar penuh semangat membuat Bima sedikit goyah. Jadi gimana, Bima? Mau ikut kan? Please? Sarah duduk di samping Bima, menyentuh lembut lengannya. Kamu serius, Sarah? Ini malam 1 Suro. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, Bima mencoba bertahan. Justru itu. Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Banyak orang yang sengaja datang ke sana. Katanya energi spiritualnya kuat, bisa bikin jiwa kita lebih tenang. Kita bisa melihat kabut dan pemandangan yang berbeda dari hari biasanya. Percaya sama aku, bujuk Sarah dengan nada lembut. Bima terdiam. Dia tahu betapa berartinya perjalanan ini bagi Sarah. Baginya, kebahagiaan Sarah adalah prioritas. Dan lagi, janji pemandangan indah di puncak Prau memang selalu menggodanya. Ia pernah melihat foto-foto Golden Sunrise di sana. Pemandangan bukit-bukit hijau yang diselimuti kabut tebal, menciptakan ilusi seperti lautan awan. Pemandangan itu, ia akui, sangat menawan. Rio menimpali, ayolah, Bim. Mumpung kita masih muda. Nanti kalau udah tua, mana bisa lagi naik gunung kayak gini. Lisa, yang melihat Bima mulai goyah, ikut menyahut, tapi kalau ada apa-apa, Bima yang jagain aku, ya? Bima menghela napas, menyerah. Ada kelegaan dan sekaligus kegelisahan yang bercampur aduk di dadanya. Oke, aku ikut. Tapi kalau ada yang aneh-aneh, jangan salahin aku.
Sarah tersenyum lebar. Ia memeluk Bima erat-erat. Terima kasih, Bima. Kamu nggak akan jesel. Bima hanya membalas pelukan itu dengan pikiran yang melayang. Aku harap begitu, gumamnya dalam hati. Ia hanya bisa berdoa, semoga perjalanan kali ini hanya sebatas pendakian biasa dan bukan sesuatu yang mengusik logikanya. Ia tidak tahu bahwa keraguan kecilnya akan segera diuji. Perjalanan dari Jakarta menuju Dieng terasa sangat panjang. Mereka berangkat sore hari dan tiba di base camp Patak Banteng, Dieng, saat hari sudah gelap gulita. Hawa dingin langsung menyergap, menusuk tulang. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut desa, membuat jarak pandang terbatas. Lampu-lampu rumah penduduk tampak seperti titik-titik cahaya yang berkedip-kedip di tengah kegelapan. Dingin banget, seru Lisa, menarik jaket tebalnya hingga ke dagu. Rio mengangguk setuju sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Bima menyalakan senternya dan melihat ke sekeliling. Atmosfer di sini memang berbeda. Ada semacam ketenangan yang aneh, yang bercampur dengan aura mistis yang terasa kental. Di pos pendaftaran, mereka bertemu dengan seorang bapak tua dengan tatapan mata yang dalam. Bapak itu, yang diketahui bernama Pak Wanto, adalah penjaga pos pendaftaran. Saat mereka menyebutkan bahwa akan mendaki malam ini, wajah Pak Wanto berubah serius. Anak-anak, saya tahu kalian semangat, tapi apa kalian yakin mau naik malam ini? Tanyanya dengan suara serak. Ini kan malam 1 Suro. Iya, Pak. Justru itu alasannya. Mau cari pengalaman yang beda? Jawab Rio dengan santai. Pak Wanto menggelengkan kepalanya pelan. Orang-orang sini percaya, malam ini gunung sedang sibuk. Jangan ganggu. Kalau bisa, tunggu besok pagi saja. Lisa semakin ketakutan. Ia meremas lengan baju Bima. Bima, dengerin bapaknya. Kita tunda aja, ya? Aku nggak mau kenapa-kenapa. Sudah, Lis. Cuma mitos kok. Nanti juga nggak apa-apa, bisik Bima mencoba meyakinkan Lisa, meski ia sendiri merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan mata Pak Wanto yang penuh peringatan. Percayalah pada kata orang tua, Nak. Alam punya aturannya sendiri, pesan Pak Wanto. Rio, yang tidak terlalu peduli dengan peringatan itu, segera menyelesaikan administrasi. Terima kasih, Pak. Tapi kita udah niat. Permisi dulu. Mereka memulai pendakian tepat pukul 20. Dinginnya malam dan kabut tebal membuat jalur setapak terasa lebih sulit. Mereka hanya bisa mengandalkan senter dan insting. Rombongan pendaki lain yang biasanya beramai-ramai, kini tidak terlihat. Seolah hanya mereka berempat yang berani mendaki di malam keramat itu. Lisa terus-menerus melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Aku merasa ada yang ngawasin kita, bisiknya kepada Bima. Sudah, fokus aja jalan, Lis. Mungkin cuma perasaanmu aja karena kamu terlalu mikir yang aneh-aneh, kata Bima, berusaha menyembunyikan rasa gelisahnya. Ia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Yang ada hanyalah suara langkah kaki mereka yang teredam oleh tanah basah dan suara napas mereka yang memburu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar kemana-mana. Bima merasa aura di sekitar pohon itu sangat berbeda, sangat berat. Bima melihat bayangan sekilas di antara ranting-ranting pohon. Bayangan itu seperti sosok manusia yang berdiri diam, mengawasi mereka. Bima mengucek matanya. Bayangan itu hilang. Ia mendengus, berpikir itu hanya halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan. Tapi ia sadar, ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa pendakian ini akan menjadi pengalaman yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Jalur pendakian yang awalnya terasa menanjak kini semakin terjal dan berliku. Dinginnya malam dan kabut tebal yang menyelimuti semakin memperberat langkah mereka. Senter-senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan gelembung cahaya yang terasa rapuh di tengah lautan kegelapan. Udara yang mereka hirup terasa sangat dingin, memadat di paru-paru dan keluar sebagai asap putih. Rio, yang biasanya ceria, kini berjalan dalam diam, fokus pada setiap pijakan. Sarah berjalan di samping Bima, sesekali meremas tangannya, seolah mencari kepastian. Namun yang paling menderita adalah Lisa. Gadis itu berjalan di belakang Rio, tubuhnya gemetar,
bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang semakin tak terkendali. "Bima, apa kamu dengar itu?" bisik Lisa, suaranya parau. "Dengar apa?" tanya Bima, suaranya sedikit meninggi. Ia mulai kesal dengan ketakutan Lisa yang tak berkesudahan. "Suara bisikan," jawab Lisa, memeluk dirinya sendiri. "Mereka manggil-manggil nama kita." "Aku yakin, Bima." Bima menghentikan langkahnya. Ia mencoba mendengarkan. Yang ia dengar hanyalah suara napasnya sendiri dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. "Nggak ada apa-apa, Liz. Itu cuma pikiranmu aja. Ayo jalan." Namun, Sarah menoleh. "Aku juga dengar, Bima. Tapi kayaknya cuma bisikan angin." "Iya, mungkin itu cuma ilusi akustik. Karena kabut tebal dan hutan yang rapat, suara bisa memantul dan terdengar aneh," Bima menjelaskan, berusaha tetap logis. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu penjelasan itu terdengar lemah. Ia sendiri mulai merasa risih. Sejak tadi ia merasa seperti diikuti. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, tapi rasa diawasi itu tidak pernah hilang. Semakin lama, jalur pendakian semakin sepi. Mereka tidak lagi bertemu dengan pendaki lain. Seolah mereka adalah satu-satunya manusia yang berani menginjakkan kaki di gunung itu pada malam keramat. Seolah-olah seluruh dunia telah menghilang, meninggalkan mereka berempat sendirian di tengah kegelapan. Kabut semakin tebal, membuat mereka harus berjalan sangat dekat satu sama lain agar tidak terpisah. "Sepertinya kita berpisah dari rombongan lain," kata Rio, suaranya terdengar cemas. Bima membenarkan. "Jalur pendakian ini bercabang, mungkin rombongan lain lewat jalur yang berbeda. Atau mungkin mereka dengerin peringatan Pak Wanto," bisik Lisa, matanya nanang. Tiba-tiba, senter Lisa berkedip-kedip dan mati. "Baterai," seru Lisa panik. "Baterainya habis." Rio segera menyalakan senter cadangannya dan memberikannya pada Lisa. Namun, saat Lisa mencoba menyalakannya, senter itu juga berkedip-kedip dan mati. Mereka bertiga terdiam. Tiba-tiba, senter Rio dan Sarah pun ikut berkedip-kedip. Dalam hitungan detik, kegelapan total menyelimuti mereka. Satu-satunya sumber cahaya adalah ponsel Bima yang layarnya redup. "Kok bisa?" bisik Sarah, suaranya bergetar. "Aku baru ganti baterai tadi siang." Bima merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak punya penjelasan logis untuk kejadian ini. Ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah gangguan. Gangguan dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam kegelapan, Lisa menjerit. "Ada yang nyentuh bahuku." Bima, Sarah, dan Rio langsung menyalakan flash di ponsel mereka. Cahaya terang menyapu sekitar, namun tidak ada apa-apa. Hutan di sekitar mereka tampak normal, dipenuhi pohon dan semak-semak. "Liz, tenang. Mungkin cuma ranting pohon," kata Bima, namun suaranya sendiri tidak terdengar meyakinkan. "Enggak, Bima. Itu bukan ranting. Aku lihat bayangan sekilas di sana," teriak Lisa, menunjuk ke sebuah pohon beringin tua yang terlihat menjulang di antara pohon-pohon lain. Mereka berempat menyorotkan flash ke arah pohon itu. Hampa. Tidak ada apa-apa. Namun, saat Bima menggeser sorotnya, ia melihat bayangan seperti sosok manusia yang berdiri di balik pohon, mengintip. Bayangan itu tinggi dan kurus. Saat Bima mencoba memfokuskan pandangannya, bayangan itu lenyap, seolah menyatu dengan kegelapan. "Ayo jalan." Rio mendesak, suaranya sedikit gemetar. "Aku nggak peduli lagi sama Golden Sunrise. Aku cuma mau sampai di puncak dan bikin tenda." Mereka kembali melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah yang lebih cepat, seolah melarikan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Suasana di antara mereka sangat tegang. Bima mencoba mencari penjelasan logis untuk setiap kejadian, tetapi semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, semakin sulit ia untuk mencari alasan. Setelah perjuangan yang panjang dan menakutkan, mereka akhirnya tiba di puncak. Kaki mereka terasa lemas, dan napas mereka memburu. Mereka mengharapkan pemandangan indah yang dijanjikan Sarah, tetapi yang mereka temukan hanyalah sebuah padang rumput yang luas, diselimuti oleh kabut tebal dan sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang mencekam. Tidak ada suara jangkrik,
tidak ada suara binatang malam. Hanya suara angin yang berdesir pelan, seolah berbisik sesuatu. Ini beda banget dari yang aku bayangin, gumam Sarah, suaranya penuh kekecewaan. Matanya yang biasanya berbinar kini tampak redup. Kenapa sepi banget? Mungkin karena kita sampai terlalu malam, kata Bima, mencoba berpikir positif. Namun ia pun menyadari ada sesuatu yang salah. Suasana di puncak ini terasa sangat berat, seolah dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Mereka memutuskan untuk segera mendirikan tenda. Rio dan Bima sibuk mencari lokasi yang ideal, sementara Sarah dan Lisa mencoba menyalakan api unggun. Namun, mereka kesulitan. Kayu bakar yang sudah mereka kumpulkan, meskipun kering, tidak mau menyala. Bima mencoba beberapa kali menggunakan korek api, namun api kecil yang muncul segera padam. Aneh, gumam Bima, memeriksa korek apinya. Padahal gasnya masih banyak. Ada yang lebih aneh, kata Rio, memegang kompasnya. Kompas ini enggak bergerak. Bima mengambil kompas dari tangan Rio. Jarum kompas itu memang tidak bergerak, seolah kehilangan arah. Bima mencoba memutarnya, tapi jarum itu tetap diam. Rusak mungkin, katanya. Enggak mungkin, Rio menimpali. Kompas ini baru aku beli kemarin. Dan lagi pula, ponsel kita juga enggak ada sinyal GPS. Mereka berempat saling pandang. Sebuah perasaan dingin merayap di punggung mereka. Ada yang salah. Sangat salah. Saat mereka akhirnya berhasil mendirikan tenda, kabut yang menyelimuti puncak mulai bergerak. Bukan kabut yang bergerak karena angin, tetapi kabut yang bergerak seolah memiliki tujuan. Kabut itu perlahan-lahan membentuk sebuah wujud. Sebuah wujud yang menyerupai manusia. Wujud itu terlihat besar dan tinggi, bergerak perlahan ke arah mereka. Mata mereka melebar karena kaget dan ketakutan. Mereka berempat berdiri mematung, tidak bisa berkata-kata. Apa itu? Bisik Lisa, suaranya tercekat. Bima menelan ludah. Ia tidak punya jawaban logis. Ia ingin mengatakan itu hanya ilusi, tetapi ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia melihat dengan jelas. Wujud itu terbuat dari kabut. Wujud kabut itu semakin dekat. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang lebih pekat darinya. Kemudian, wujud itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Terdengar suara bisikan, kali ini lebih jelas. Suara yang dalam, serak, dan penuh peringatan. Pergi, kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar di kepala mereka, bukan di telinga mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Rasa takut melumpuhkan tubuh mereka. Ini bukan lagi sekadar mitos. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Bima melihat wajah teman-temannya yang pucat pasi, terutama Lisa yang matanya sudah dipenuhi air mata. Ia tahu, mereka sudah terjebak. Malam satu suro di Gunung Prau ini, telah menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Dan ini baru permulaan. Malam semakin larut, dan jam di ponsel Bima menunjukkan pukul 00. Tepat pada pergantian hari, tepat di malam satu suro. Suara bisikan yang sebelumnya samar-samar kini terdengar lebih jelas dan terorganisir. Bisikan-bisikan itu bukan lagi sekadar desiran angin, melainkan seruan yang memanggil nama mereka secara bergantian. Lisa, suara serak yang terasa sangat dekat terdengar, seolah ada seseorang yang membisikkan langsung ke telinga Lisa. Gadis itu sontak menjerit, memeluk lututnya di dalam tenda. Sarah, Rio, Suara-suara itu saling tumpang tindih, datang dari segala arah, menciptakan simfoni bisikan yang mengerikan. Bima mencoba menutup telinganya, namun suara-suara itu seolah menembus masuk ke dalam kepalanya. Aku nggak tahan lagi, teriak Lisa. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata. Matanya melebar, menatap ke arah luar tenda. Mereka manggil aku, mereka butuh aku. Tenang, Lis. Itu cuma halusinasi, kata Bima, mencoba meraih bahu Lisa. Namun Lisa menepisnya. Matanya yang ketakutan kini dipenuhi oleh tatapan kosong. Aku harus keluar, kata Lisa dengan suara datar yang bukan miliknya. Mereka memanggilku. Enggak, Lisa. Jangan. Rio menahan Lisa, tapi kekuatan Lisa saat itu sangat besar.
Gadis yang biasanya penakut itu kini memiliki kekuatan yang tidak wajar. Sarah memandang Bima dengan cemas. Bima, aku rasa ini bukan halusinasi lagi. Ada yang salah. Di luar tenda, kabut yang menyerupai wujud manusia tadi terlihat kembali. Kali ini tidak hanya satu, tetapi beberapa wujud kabut lainnya muncul dari balik pepohonan. Mereka bergerak perlahan, seolah sedang melakukan ritual, mengelilingi tenda mereka. Bisikan-bisikan itu semakin intens, mendesak Lisa untuk keluar. "Kalian tidak bisa menghalangiku," teriak Lisa. Ia berhasil melepaskan diri dari genggaman Rio dan Bima. Ia merangkak keluar dari tenda, berdiri di tengah padang rumput yang diselimuti kabut. "Lisa!" Sarah berteriak, mencoba menggapainya. Namun terlambat. Lisa berjalan, atau lebih tepatnya, tubuhnya digerakkan, mengikuti alur bisikan yang memanggilnya. Ia berjalan lurus ke tengah kabut, ke arah wujud-wujud aneh itu. Tubuhnya tidak terlihat menggigil kedinginan, tidak juga menunjukkan rasa takut. Wajahnya kosong, seolah jiwanya telah diambil alih. Bima, Sarah, dan Rio berusaha mengejar. Mereka berlari menembus kabut, memanggil nama Lisa berulang kali. Tapi kabut itu terlalu tebal. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah di dalam mimpi yang mengerikan. Mereka tidak bisa melihat Lisa. Hanya bayangan-bayangan sekilas yang mereka lihat, seolah Lisa berjalan dengan kecepatan yang tidak mungkin. Lisa! Berhenti!" teriak Bima, suaranya parau. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ia telah gagal menjaga Lisa. Ia merutuki dirinya sendiri karena meremehkan peringatan Pak Wanto. Keraguan dan logika yang ia pegang teguh selama ini kini hancur lebur dihempas oleh teror yang nyata. Pada satu titik, mereka kehilangan jejak Lisa. Suara-suara bisikan yang memanggilnya juga perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka berempat, kini hanya bertiga, berdiri di tengah puncak yang sepi, diselimuti kabut. Lisa menghilang. Ketiga sekawan itu berdiri mematung di tengah kabut yang begitu pekat. Keheningan yang tiba-tiba datang jauh lebih menakutkan daripada suara-suara bisikan sebelumnya. Bima menyalakan senter ponselnya, berusaha menembus kabut, namun cahaya itu hanya mampu menerangi area di sekitar mereka. Rasanya seperti bersembunyi di dalam gelembung cahaya yang rapuh, terpisah dari dunia luar. Rio, yang wajahnya sekarang seputih kertas, memeluk Sarah yang mulai terisak. "Lisa, dia pergi," bisik Sarah, suaranya gemetar. "Kita harus cari dia," kata Bima, suaranya mantap, mencoba menyembunyikan kepanikannya. "Dia pasti tidak jauh." Mereka memulai pencarian, bergerak perlahan-lahan dalam barisan. Bima di depan, diikuti Sarah, dan Rio di belakang. Mereka menyusuri area puncak, melangkah dengan hati-hati agar tidak terperosok. Setiap kali mereka menginjak rumput, suara langkah kaki mereka terasa sangat nyaring di tengah keheningan. "Lihat ini," kata Rio, menyorotkan senternya ke tanah. Mereka melihat jejak kaki di tanah yang basah. Jejak itu kecil, jelas, dan mereka tahu itu adalah jejak kaki Lisa. Mereka mengikuti jejak itu, napas mereka tertahan, berharap akan menemukan Lisa di ujungnya. Jejak kaki itu berbelok ke arah sebuah gundukan tanah, lalu memutar mengelilinginya, dan tiba-tiba, jejak itu hilang. Jejak kaki yang terakhir terukir dengan jelas, tetapi setelah itu, tidak ada apa-apa. Seolah Lisa terangkat ke udara. Rio berbisik, "Bagaimana bisa? Dia seperti menghilang di tengah jalan." Sarah menyorotkan senternya ke sekeliling, dan ia melihat sesuatu yang berkilauan. Ia mengambilnya. Sebuah jepit rambut yang biasa dipakai Lisa. Bima dan Rio saling pandang. Jantung mereka berdebar kencang. Ini bukan lagi halusinasi. Ini adalah bukti. Bukti nyata bahwa Lisa telah diculik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka melanjutkan pencarian, kali ini lebih putus asa. Beberapa meter kemudian, mereka menemukan sepasang sarung tangan berwarna merah jambu, milik Lisa, tergeletak di atas batu. "Dia sengaja menjatuhkannya, kan?" kata Sarah. "Dia ingin kita mengikutinya. Atau mungkin dia ingin kita tahu kalau dia sudah melewati sini," timpal Bima. Bima mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang lebih pekat dari sebelumnya.
Bukan dinginnya udara gunung, melainkan dingin yang terasa merayap di kulitnya, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Bima menoleh ke arah sumber dingin itu. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia tahu ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mengawasi mereka, memainkan permainan yang mengerikan. Ia melihat bayangan. Bukan bayangan kabut seperti sebelumnya, tetapi bayangan yang lebih jelas, lebih pekat, seolah terbuat dari kegelapan murni. Bayangan itu bergerak di antara pepohonan, sangat cepat, hampir tidak terlihat. Bima bisa melihatnya, sebuah wujud yang melesat di balik kabut, seolah-olah ia bersembunyi dan bermain dengan mereka. Kamu lihat itu?" bisik Bima pada Rio. Rio mengikuti tatapan Bima, namun ia tidak melihat apa-apa. "Lihat apa, Bim?" "Itu, bayangan. Mereka bergerak di antara pepohonan." Rio hanya menatap Bima dengan pandangan kosong. Rio tidak percaya. Bima tahu ia harus percaya pada apa yang ia lihat. Ia merasakan energi yang sangat kuat di sekitar mereka. Energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau sains. Energi yang menguasai tempat ini. Bima mengambil ponselnya, mencoba melihat apakah ada sinyal GPS. Tidak ada. Ia mencoba menyalakan senternya lagi, namun baterai senter cadangannya juga habis. Mereka hanya mengandalkan senter ponsel mereka yang cahayanya semakin redup. "Kita harus kembali ke tenda," kata Rio, suaranya bergetar. Aku takut." "Kita nggak bisa, Rio. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi pada Lisa kalau kita ninggalin dia," jawab Sarah. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka lebih kuat dari kita." Rio hampir berteriak, keputusasaan merayap di wajahnya. Bima memandang mereka berdua. Ia tahu Rio benar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanyalah manusia biasa, terjebak di tempat yang tidak mereka mengerti. Ia merasa tidak berdaya. Semua keyakinannya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih personal. Suara itu menyebut namanya, Bima, dan menawarkan sebuah kesepakatan. "Ikuti kami, dan kau akan menemukannya." Bisik suara itu, terdengar dari segala arah. Bima berdiri mematung. Ia tahu ini adalah sebuah jebakan. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak bisa membiarkan Lisa sendirian di tempat ini. Ia harus menyelamatkannya. "Ayo," katanya pada Sarah dan Rio, suaranya penuh tekad. "Kita ikuti suara itu." Rio dan Sarah saling pandang, mata mereka dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Mereka tahu mereka sedang melangkah ke dalam bahaya, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan Lisa, dan satu-satunya cara adalah mengikuti seruan tanpa wujud itu. Bima mengambil langkah pertama, diikuti oleh Sarah dan Rio yang ragu-ragu di belakangnya. "Kita harus berpegangan tangan," kata Bima, suaranya tegang. "Jangan sampai ada yang terpisah lagi." Sarah menggenggam tangannya erat, sementara Rio memegang bahu Sarah. Mereka bergerak perlahan, bagai tiga orang buta yang hanya mengandalkan suara yang tak jelas itu sebagai penuntun. Suara-suara bisikan itu bukan lagi memanggil-manggil, melainkan seperti melodi aneh, sebuah isyarat yang mengajak mereka untuk terus berjalan. Semakin mereka melangkah, semakin kabut menebal. Bima merasa seolah-olah mereka sedang berjalan di dalam mimpi, di mana aturan-aturan alam semesta tidak berlaku. Tanpa kompas, tanpa sinyal GPS, tanpa senter yang berfungsi, mereka hanya mengandalkan cahaya redup dari layar ponsel Bima yang mulai kehabisan daya. Awalnya mereka masih bisa mengenali beberapa pohon dan bebatuan, namun tak lama kemudian, pemandangan di sekitar mereka berubah. Pepohonan yang seharusnya mereka tinggalkan kini muncul kembali di hadapan mereka, seolah mereka berjalan di tempat yang sama. Bima merasa bingung. Ini jalan yang tadi, kan?" gumamnya. "Iya, Bima. Tadi ada pohon besar yang melengkung ini," kata Rio, menunjuk ke sebuah pohon beringin yang akarnya menjulang seperti tangan-tangan raksasa. "Tapi, kita kan sudah berjalan lebih dari 15 menit, Bima membantah. "Seharusnya kita sudah jauh dari sini." Tiba-tiba, Bima melihat bayangan di balik pohon beringin yang sama. Bayangan yang lebih jelas, lebih pekat, seolah terbuat dari kegelapan murni. Bayangan itu bergerak, melesat sangat cepat, bersembunyi di balik pohon,
mengawasi mereka dengan senyap. Bima berani bersumpah, ia melihat sepasang mata merah menyala dari dalam kegelapan. Aku lihat lagi, bisik Bima. Mungkin kita cuma lelah, kata Sarah, berusaha bersikap tenang. Namun genggamannya pada tangan Bima semakin erat. Mereka mencoba berjalan ke arah yang berbeda, tetapi setiap kali mereka mengambil langkah, suara bisikan itu menguat, seolah tidak mengizinkan mereka untuk berpaling. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk aneh itu. Rio yang awalnya skeptis kini mulai ketakutan. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa memberikan rasa aman. Namun yang ada di sekitarnya hanyalah pohon-pohon aneh yang akarnya menyembul ke permukaan, seolah-olah hidup, dan kabut yang menari-nari dalam kegelapan. Ini bukan halusinasi, bisik Rio. Ini tempat ini punya cara berpikirnya sendiri. Seiring mereka melangkah, sensasi aneh mulai terjadi. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergoyang. Bima berhenti. Apa itu? Gempa? Enggak mungkin, kata Sarah. Namun guncangan itu bukan berasal dari perut bumi. Guncangan itu berasal dari daratan itu sendiri. Rumput-rumput di sekitar mereka mulai bergerak, seperti ombak di lautan. Pohon-pohon bergeser dari tempatnya, membentuk sebuah jalan baru, jalan yang mengarah lurus ke depan, ke tengah-tengah puncak. Bima terperangah. Logikanya yang kokoh kini hancur lebur seperti debu. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika atau biologi. Ini adalah pengalaman spiritual yang sangat nyata. Ia menyadari betapa bodohnya ia meremehkan apa yang orang lain sebut sebagai mitos. Mitos-mitos itu ternyata adalah realitas dari dunia yang berbeda. Mereka tidak lagi mengikuti jejak kaki Lisa. Mereka tidak lagi mencari jalan. Jalan itu sendiri yang mencari mereka. Jalan itu menuntun mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Mereka berjalan di atas tanah yang bergoyang, menembus kabut yang menari-nari, seolah di dalam sebuah labirin yang hidup. Bima, lihat itu, teriak Sarah, menunjuk ke sebuah pohon besar yang layu. Dari balik pohon itu, muncul sebuah bayangan yang lebih besar, lebih jelas dari yang mereka lihat sebelumnya. Bayangan itu seperti wujud manusia raksasa, terbuat dari kegelapan, matanya menyala merah. Bayangan itu bergerak ke arah mereka, sangat cepat, dan tiba-tiba menghilang. Mereka berhenti, tubuh mereka bergetar ketakutan. Apa itu? Rio bertanya, suaranya bergetar. Aku nggak tahu, jawab Bima. Tapi dia mengawasi kita. Dia ingin bermain-main dengan kita, bisik Sarah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh, bukan bisikan, melainkan suara tawa yang mengerikan, menggema dari segala arah. Tawa itu tidak datang dari satu sumber, melainkan dari banyak sumber. Tawa itu seolah-olah menertawakan ketakutan dan keputusasaan mereka. Mereka merasa seperti seekor tikus yang sedang dipermainkan oleh seekor kucing. Kita harus lari, teriak Rio. Kita harus kembali. Bima menggeleng. Enggak, Rio. Kalau kita lari, kita akan tersesat. Kita harus terus berjalan. Kita harus menemukan Lisa. Rio tidak punya pilihan selain mengikuti. Ia tahu Bima benar. Lari di tempat ini akan membuat mereka semakin tersesat. Mereka terus berjalan, mengabaikan tawa mengerikan itu, mengabaikan bayangan-bayangan yang melesat di antara pepohonan. Layar ponsel Bima berkedip-kedip, menandakan baterainya akan habis. Bima melihat sisa daya, 1%. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus segera menemukan Lisa. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Setelah berjalan menembus labirin hidup itu, mereka akhirnya tiba di sebuah area yang berbeda. Tanah di bawah mereka terasa lebih keras, dan pepohonan di sekitar mereka tampak lebih tua, lebih besar. Kabut di area ini sedikit menipis, memungkinkan mereka melihat beberapa meter ke depan. Di tengah-tengah area ini, ada sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Dari dalam gua itu, terpancar cahaya remang-remang. Bima, Sarah, dan Rio saling pandang. Mereka tahu ini adalah tempat tujuan mereka. Mereka tidak lagi mendengar bisikan-bisikan, tidak juga merasakan kehadiran bayangan-bayangan. Mereka hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang.
Mereka melangkah masuk ke dalam gua. Di dalamnya, ada sebuah ruang kecil dengan sebuah api unggun yang menyala. Api itu bukanlah api biasa. Api itu berwarna biru kehijauan, memancarkan cahaya yang aneh. Di samping api unggun itu, duduk seorang pria tua. Pria tua itu bukan manusia biasa. Rambutnya panjang, putih seperti salju, dan kulitnya berkerut, seperti kulit pohon. Matanya bersinar hijau, seperti mata kucing. Ia mengenakan pakaian sederhana, terbuat dari serat-serat pohon. Ia terlihat sangat tua, seolah-olah ia telah hidup selama ribuan tahun. "Selamat datang, anak-anak," kata pria itu dengan suara yang lembut, namun sangat dalam. Suaranya tidak terdengar di telinga mereka, melainkan di dalam kepala mereka, seolah-olah ia berkomunikasi dengan pikiran mereka. Mereka bertiga terdiam, ketakutan. Mereka tidak tahu siapa pria ini. Apakah ia adalah penjaga gunung yang diceritakan di kerangka cerita mereka? Pria tua itu tersenyum. "Jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Nama saya Angkara. Saya penjaga gunung ini. Saya adalah penjaga keseimbangan. Kami mencari teman kami," kata Bima, suaranya gemetar. Dia menghilang." "Saya tahu," kata Angkara. "Saya melihatnya. Saya melihat kalian sejak kalian menginjakkan kaki di tanah ini. Saya melihat kalian sejak kalian meremehkan peringatan Pak Wanto." Bima, Rio, dan Sarah saling pandang, terkejut. Bagaimana pria ini tahu tentang Pak Wanto? "Malam ini, di dunia kalian, adalah malam satu suro," kata Angkara. "Tetapi di sini, di dunia kami, malam ini adalah malam perayaan. Malam di mana gerbang antara dua dunia terbuka. Malam di mana kami merayakan keberadaan kami. Dan Lisa, dia sangat peka." Bima mengerutkan keningnya. "Peka? Dia memiliki jiwa yang sangat murni," jawab Angkara. "Dia peka terhadap hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Dia bisa merasakan energi kami. Dan kami menganggapnya sebagai hadiah. Dia diundang untuk bergabung dengan perayaan kami." "Jadi, dia tidak diculik?" Sarah bertanya, air matanya mulai mengerim. "Dia tidak diculik, anak-anak. Dia diterima. Dia diundang ke perayaan kami," jawab Angkara. "Dia saat ini sedang menari di tengah-tengah kabut, bersama dengan yang lainnya. Dia bahagia." Bima menatap Angkara dengan penuh keraguan. "Kami tidak percaya. Kami ingin melihatnya. Kami ingin tahu kalau dia baik-baik saja." Angkara tersenyum. "Kalian tidak bisa melihatnya dengan mata fisik kalian. Kalian harus melihatnya dengan mata jiwa kalian. Dan untuk itu, kalian harus melepaskan logika dan keraguan kalian. Kalian harus membiarkan jiwa kalian merasakan apa yang Lisa rasakan." "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Rio. "Kalian harus menghadapi diri kalian sendiri," jawab Angkara. "Kalian harus menghadapi keraguan, ketakutan, dan ego kalian. Kalian harus membuktikan bahwa kalian pantas untuk menginjakkan kaki di dunia ini, di malam suci kami. Jika kalian berhasil, kalian akan menemukannya. Jika kalian gagal, kalian akan terjebak di sini, selamanya." Pria itu kemudian berdiri, dan Bima, Rio, dan Sarah melihat bahwa ia jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atasnya. Ia menunjuk ke arah mereka, dan Bima merasa ada energi tak terlihat yang mendorongnya. "Aku akan memberimu 3 pilihan," kata Angkara. "Pilihan pertama, kalian kembali ke jalur pendakian dan turun. Lupakan Lisa. Pilihan kedua, kalian hadapi diri kalian sendiri dan coba temukan Lisa. Pilihan ketiga, kalian bisa tinggal di sini, dan bergabung dengan perayaan kami." Rio menatap Angkara dengan mata melebar. "Tinggal di sini?" "Ya," jawab Angkara. "Kalian akan menjadi salah satu dari kami. Kalian akan hidup selamanya. Hidup yang bebas dari rasa sakit, bebas dari penderitaan. Seperti yang Lisa rasakan." Bima, Sarah, dan Rio saling pandang. Mereka tahu ini bukan pilihan yang mudah. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi pilihan yang diberikan oleh Angkara.
Bima menarik napas dalam-dalam. Kami akan mencari Lisa. Angkara tersenyum puas. Pilihan yang berani, katanya. Kalau begitu, aku akan menguji kalian. Uji coba ini akan menunjukkan apakah kalian pantas untuk menginjakkan kaki di dunia ini. Ia kemudian menunjuk ke arah bebatuan di sampingnya, dan tiba-tiba, sebuah gerbang cahaya muncul. Gerbang itu berwarna biru kehijauan, memancarkan cahaya yang aneh. Masuklah, kata Angkara. Uji coba ini akan mengajarkan kalian tentang keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan. Dan di ujungnya, kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Semoga berhasil. Bima, Sarah, dan Rio saling berpandangan. Rasa takut masih membelenggu, namun tekad untuk menemukan Lisa jauh lebih kuat dari apapun. Bima, yang sebelumnya sangat meragukan hal-hal spiritual, kini menjadi orang pertama yang melangkah maju. Ia melepaskan tangan Sarah, menatapnya penuh keyakinan. Kita lakukan ini bersama-sama, bisiknya. Rio mengangguk, matanya yang semula dipenuhi ketakutan kini memiliki percikan keberanian. Sarah, dengan air mata yang sudah mengering, membalas tatapan Bima. Ia tahu, perjalanan ini bukan lagi tentang melihat pemandangan indah atau mencari pengalaman spiritual yang ia inginkan. Ini adalah tentang persahabatan, tentang menyelamatkan seseorang yang mereka cintai. Mereka melangkah bersamaan, melintasi gerbang cahaya biru kehijauan. Sensasinya luar biasa. Tubuh mereka seolah ditarik dan dilempar secara bersamaan. Ada sensasi jatuh bebas yang membuat perut mereka mual, diikuti oleh sensasi melayang yang ringan. Warna-warna aneh berputar di sekeliling mereka. Biru yang terlalu biru, hijau yang terlalu hijau, dan merah yang terasa seperti api. Suara-suara bisikan dari luar terdengar lagi, namun kali ini tidak menakutkan, melainkan seperti gema melodi yang jauh. Ketika mereka akhirnya mendarat, mereka tidak lagi berada di dalam gua. Mereka berada di sebuah dataran lapang yang seluruh permukaannya terbuat dari cermin hitam yang memantulkan langit malam. Kabut masih ada, tapi kini kabut itu bersinar, memancarkan cahaya remang-remang yang aneh. Di sekeliling mereka, ada wujud-wujud bayangan yang tadi mereka lihat, yang melesat dengan cepat di antara pepohonan. Tapi kini, mereka tidak lagi bergerak. Mereka berdiri diam, bagai patung-patung kegelapan, mengelilingi mereka. Tiba-tiba, suara Angkara menggema di dalam kepala mereka. Ujian ini bersifat personal. Kalian akan menghadapi bayangan diri kalian sendiri. Hadapi mereka, dan kalian akan menemukan jawaban. Sebelum mereka sempat bereaksi, kabut itu bergerak cepat, memisahkan mereka. Bima, Sarah, dan Rio terpisah, berdiri sendirian di tengah dataran cermin yang luas. Ujian Bima, realisme versus intuisi. Bima sendirian. Di hadapannya, cermin hitam di tanah memantulkan bayangan dirinya. Tapi bayangan itu tidak sama. Bayangan itu adalah Bima yang lama, Bima yang sombong, yang selalu meremehkan hal-hal spiritual. Bayangan itu tersenyum mengejek. Lihat dirimu, kata bayangan itu, suaranya seperti gema yang terdistorsi. Seorang pragmatis yang kehilangan akal. Semua hal yang kau percayai hancur berantakan. Kau kalah. Kau bodoh karena datang ke sini. Bima merasakan amarah. Aku datang untuk menyelamatkan temanku. Menyelamatkan? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, bayangan itu tertawa. Di sekeliling Bima, ilusi mulai terbentuk. Ia melihat pohon-pohon yang akarnya melingkar, membentuk lambang-lambang matematika dan rumus fisika yang rumit. Rumus-rumus itu berputar cepat di hadapannya, seolah mengejek dirinya. Kau pikir kau bisa menjelaskan dunia ini dengan rumus-rumus bodohmu? Tanya bayangan itu. Dunia ini jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Dunia ini hidup, ia bernapas, ia memiliki jiwa. Dan kau mencoba mengukurnya dengan penggaris. Bayangan itu kemudian menghilang, dan muncul wujud-wujud bayangan lain. Mereka tidak menyerang, melainkan menari di hadapan Bima, menciptakan ilusi-ilusi yang membingungkan. Ia melihat bayangan Lisa, Rio, dan Sarah yang tertawa, mengejeknya. Ia melihat dirinya sendiri kembali ke rumah, hidup normal, seolah kejadian ini tidak pernah terjadi. Semua itu adalah ilusi yang memancingnya untuk menyerah,
untuk kembali ke dunia yang ia pahami. Logikamu tidak akan membantumu di sini, bisik suara-suara di sekitarnya. Lepaskan. Serahkan dirimu pada alam. Bima menutup matanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan. Ia harus menyerah. Ia harus melepaskan keyakinan lamanya. Ia membiarkan pikirannya kosong, tidak mencoba menjelaskan apapun, hanya merasakan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, ia merasakan energi yang kuat di sekitarnya. Dan ia merasakan kehadiran Lisa. Ia tidak lagi melihatnya dengan mata fisiknya, melainkan dengan hatinya. Ia merasakan Lisa tidak jauh, jiwanya terperangkap di antara dua dunia. Bima membuka matanya. Ilusi-ilusi itu hilang. Cermin di tanah tidak lagi memantulkan dirinya, tetapi sebuah jalan setapak yang terbuat dari kabut. Jalan itu menuntunnya, bukan ke arah yang ia kira, melainkan ke tengah-tengah dataran. Ia mengikuti jalan itu, tanpa keraguan. Ia telah lulus ujiannya. Ujian Sarah, iman versus ketakutan. Sarah berada di sebuah padang bunga yang indah, diselimuti kabut yang bersinar. Cahaya di sini hangat, lembut, dan menenangkan. Di hadapannya, muncul sosok wanita cantik, terbuat dari cahaya. "Kamu mencari spiritualitas," kata sosok itu, suaranya merdu. "Inilah yang kamu cari. Kedamaian, kebebasan. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua kekhawatiranmu akan hilang di sini." Di kejauhan, Sarah melihat bayangan Bima dan Rio, sedang berjuang di tengah kegelapan, dililit oleh bayangan-bayangan mengerikan. Tapi di padang bunga ini, semuanya damai. "Kamu bisa tinggal di sini, Sarah. Kamu tidak harus kembali ke dunia yang penuh penderitaan itu. Kamu tidak harus berjuang." Sarah tahu ini adalah jebakan. Ini adalah godaan. Keinginan awalnya untuk merasakan spiritualitas, kini dihadapkan pada kenyataan. Spiritual bukanlah selalu tentang keindahan, tapi tentang keberanian. Ia harus memilih antara kedamaian palsu dan kenyataan yang penuh perjuangan. Aku tidak bisa," kata Sarah, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Aku ingin kedamaian, tapi kedamaian yang sejati adalah bersama mereka." Sosok wanita itu tersenyum. "Kamu akan menyesal. Kamu akan merasakan penderitaan. Kamu akan kembali ke dunia yang penuh dengan kekecewaan." Namun Sarah menggeleng. Ia menutup matanya dan membiarkan air matanya mengalir. Ia tidak lagi mencari kedamaian untuk dirinya sendiri. Ia mencari keberanian untuk berjuang demi orang yang ia cintai. Ketika ia membuka matanya, padang bunga itu menghilang. Ia berada di sebuah jalan setapak yang terbuat dari cahaya. Ia mengikuti jalan itu, tahu bahwa jalannya akan menuntunnya kepada Bima dan Rio. Ia telah lulus ujiannya. Ujian Rio, keberanian versus pelarian. Rio berada di sebuah ilusi yang berbeda. Ia kembali ke rumahnya, di kamarnya yang hangat dan nyaman. Di sampingnya, ada konsol game. Ia bisa mendengar suara-suara dari game itu. Di luar jendela, ia melihat kota yang ramai, dengan orang-orang yang berjalan normal. Kejadian di gunung itu terasa seperti mimpi buruk, sebuah ingatan yang samar. "Lupakan saja," bisik sebuah suara di telinganya, yang terdengar seperti suara Bima yang dulu, suara yang meremehkan hal-hal gaib. "Kembali ke dunia yang kau mengerti. Kembali ke zona nyamanmu. Lisa, dia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri." Di layar televisi, ia melihat tayangan berita. Lisa, Bima, dan Sarah, ditampilkan sebagai orang hilang di gunung. Ia bisa merasakan rasa bersalah yang menusuk, namun suara-suara itu terus membujuknya untuk melarikan diri. "Ini hanya mimpi buruk. Bangunlah. Lupakan semuanya." Rio menutup matanya. Ia bisa merasakan kehangatan di tubuhnya, rasa nyaman di kasurnya. Tapi ia juga bisa merasakan hawa dingin di punggungnya, hawa dingin yang sama yang ia rasakan di gunung. Ia bisa merasakan kehadiran teman-temannya yang sedang berjuang. Ia teringat akan janji yang ia buat. Ia berjanji akan menjaga Lisa, ia berjanji akan menemaninya. Ia sadar, pelarian bukanlah jawaban. Ia membuka matanya. Ilusi itu hilang. Ia berada di sebuah jalan setapak, terbuat dari api yang membara, tapi tidak terasa panas. Ia melihat ke sekeliling,
dan ia melihat Bima dan Sarah di kejauhan, menunggu di tengah-tengah dataran. Ia mengikuti jalan itu, dengan langkah yang mantap. Ia telah lulus ujiannya. Ketika mereka bertiga bertemu di tengah-tengah dataran, mereka tidak lagi sama. Bima tidak lagi sombong, Rio tidak lagi ketakutan, dan Sarah tidak lagi ragu. Mereka adalah tiga orang yang telah menghadapi diri mereka sendiri dan kembali sebagai versi yang lebih baik. Kalian berhasil, suara angkara terdengar lagi, kini tidak hanya di dalam kepala mereka, tetapi juga di sekeliling mereka. Kalian telah membuktikan bahwa kalian pantas. Sekarang, ikuti jalan ini. Ia akan menuntun kalian ke tujuan. Di hadapan mereka, jalan setapak itu bersinar, membentuk sebuah tangga yang menjulang ke atas, menembus kabut yang menyelimuti. Mereka tahu, ini adalah langkah terakhir. Mereka menaiki tangga yang terbuat dari cahaya, naik lebih tinggi dan lebih tinggi, menembus kabut yang pekat. Kabut itu tidak lagi terasa dingin, melainkan seperti embun yang lembut, membersihkan jiwa mereka. Mereka tidak lagi merasakan kelelahan di kaki, tidak juga merasakan sakit di paru-paru. Mereka seolah berjalan di atas awan, menaiki tangga menuju langit. Akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran yang berbeda. Bukan lagi dataran cermin yang gelap, melainkan sebuah padang rumput yang luas, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan berwarna-warni. Bunga-bunga bercahaya tumbuh di sana-sini, memancarkan cahaya remang-remang yang lembut. Di atas mereka, langit tidak gelap, melainkan memiliki warna ungu dan oranye, seperti langit senja. Namun, tidak ada matahari. Cahaya itu berasal dari alam itu sendiri. Di tengah-tengah padang rumput itu, mereka melihat perayaan yang angkara sebutkan. Itu bukan perayaan yang meriah, melainkan sebuah tarian yang senyap. Makhluk-makhluk eterik, terbuat dari cahaya dan bayangan, menari dengan elegan. Beberapa dari mereka adalah manusia, dengan wajah-wajah yang damai namun kosong. Tubuh mereka melayang, mata mereka terpejam, seolah mereka tidak lagi memiliki jiwa. Dan di tengah-tengah mereka, menari dengan gerakan yang paling lembut dan anggun, adalah Lisa. Wajahnya damai, bahkan tersenyum, tetapi matanya terpejam. Ia tidak melihat mereka. Ia tidak mendengar mereka. Ia berada di alamnya sendiri, di sebuah dunia yang tidak memiliki rasa sakit, tidak memiliki penderitaan, tidak memiliki kekhawatiran. Ia telah menemukan kedamaian yang ia cari, tetapi kedamaian itu adalah sebuah kekosongan. Air mata Sarah kembali mengalir. Lisa, dia tidak sadar. Tiba-tiba, suara angkara terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik. Angkara tidak lagi terlihat seperti pria tua. Ia kini terlihat seperti pohon yang menjulang, dengan akar-akar yang menjalar ke tanah, dan cabang-cabang yang menjangkau langit. Matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kalian berhasil, katanya. Kalian telah melewati ujian. Dan sekarang kalian melihatnya. Kalian melihat kedamaian yang kami tawarkan. Sebuah kehidupan yang bebas dari penderitaan. Sebuah kehidupan yang abadi. Tapi dia tidak sadar, kata Bima, suaranya parau. Itu bukan kebahagiaan. Itu adalah kekosongan. Kebahagiaan memiliki banyak bentuk, jawab angkara. Dan ini adalah bentuk kebahagiaan kami. Ia tidak lagi merasakan ketakutan. Ia tidak lagi merasakan rasa sakit. Bukankah itu yang ia inginkan? Itu bukan yang ia inginkan, teriak Bima. Ia mungkin ingin kedamaian, tapi ia juga ingin hidup. Ia ingin bahagia bersama kami. Ia ingin menjadi manusia. Bima melangkah maju, tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak punya penjelasan logis, ia tidak punya rumus fisika, ia hanya punya perasaannya, hatinya yang dipenuhi oleh cinta untuk Lisa. Lisa, teriak Bima, tidak di dalam pikirannya, tetapi dengan suara keras. Lisa, ini aku, Bima. Lisa tidak bereaksi. Ia terus menari, matanya terpejam. Bima merasa putus asa. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, ia harus menghubungkan jiwanya dengan jiwa Lisa. Ia teringat semua hal yang pernah ia lakukan bersama Lisa. Ia teringat bagaimana Lisa selalu ada di sana untuknya, bahkan ketika ia selalu meremehkan ketakutan Lisa. Ia teringat akan senyumnya, tawanya,
dan matanya yang penuh kekhawatiran. Bima mengambil napas dalam-dalam. Lisa, sarung tangan merah jambu, jepit rambut, ingat. Tidak ada reaksi. Lisa, aku tahu kamu takut, tapi itu nggak apa-apa. Karena ada aku, ada Sarah, ada Rio. Kita di sini untuk kamu. Kita butuh kamu. Kita nggak bisa pergi tanpa kamu. Kita harus melihat Golden Sunrise bersama. Kata-kata itu, yang seharusnya hanya menjadi motivasi biasa, kini menjadi mantra. Tiba-tiba, tubuh Lisa, yang semula melayang, sedikit bergetar. Matanya masih terpejam, tapi ada air mata yang mengalir dari sana. Sarah dan Rio menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka melangkah maju, berdiri di samping Bima. Liz, ini Rio. Kita harus ke puncak Teletubbies. Aku harus fotoin kamu, teriak Rio. Lisa, ini aku, Sarah. Kita harus pulang. Kita harus membuat kopi jahe di Dieng. Kamu janji akan ngerasainnya, seru Sarah. Nama-nama mereka, suara-suara mereka, kenangan-kenangan mereka, perlahan-lahan menembus kekosongan jiwa Lisa. Tubuhnya mulai bergetar. Tarian lembutnya berubah menjadi gemetar. Eterik yang melayang di sekitarnya mulai bereaksi, mereka mendekat, mencoba menariknya kembali. Angkara mengamati mereka, wajahnya yang seperti kulit pohon kini menunjukkan ekspresi yang tak terbaca. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, suaranya seperti bisikan angin. Lisa perlahan membuka matanya. Matanya yang kosong kini kembali dipenuhi oleh air mata. Ia melihat Bima, Sarah, dan Rio, dan ia mengulurkan tangannya. Bima, bisiknya. Tiba-tiba, Angkara mengangkat tangannya. Angin berhembus kencang. Pohon-pohon di sekitarnya berguncang. Ia telah memilih, kata Angkara. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku tidak bisa menghentikan takdir. Dia milik duniamu. Kembalikan dia. Angkara menunjuk ke arah mereka, dan tiba-tiba, sebuah pusaran cahaya muncul di bawah kaki mereka. Pusaran itu menarik mereka dengan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah mereka sedang tersedot ke dalam sebuah lubang hitam. Bima, Sarah, dan Rio berpegangan tangan erat, dan Lisa, dengan kekuatan yang tersisa, meraih tangan mereka. Pusaran itu membawa mereka dengan kecepatan luar biasa, kembali ke dunia mereka, ke dunia yang mereka tinggalkan. Sensasinya mengerikan, sebuah mix dari sensasi jatuh dan terbang, panas dan dingin, ketakutan dan kelegaan. Mereka terlempar keluar dari pusaran itu, dan mendarat di tanah yang basah. Tubuh mereka sakit, pakaian mereka kotor, dan napas mereka terengah-engah. Kepala mereka pusing, seolah mereka baru saja melewati sebuah perjalanan yang sangat jauh. Mereka terbaring di tanah, berpelukan erat. Kita berhasil, bisik Sarah, air mata kelegaan membasahi pipinya. Lisa, bisik Bima. Ia membuka matanya. Di sampingnya, Lisa terbaring, matanya terbuka, menatapnya dengan pandangan yang kosong. Tapi pandangan kosong itu tidak lagi mengerikan. Itu adalah pandangan kosong seorang gadis yang baru saja terbangun dari mimpi yang panjang dan menakutkan. Perlahan, ekspresi kosong itu berubah menjadi ketakutan. Bima, Rio, Sarah. Bisiknya. Ia memeluk Bima erat-erat, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia kembali. Bima memeluknya, Rio memeluk mereka berdua. Mereka berempat berpelukan di tengah-tengah puncak perahu, yang kini tidak lagi diselimuti kabut. Malam telah berlalu. Di timur, garis merah dan oranye mulai muncul. Matahari perlahan-lahan terbit, memancarkan sinarnya ke seluruh puncak. Kabut-kabut yang tersisa perlahan-lahan menghilang. Mereka melihatnya. Golden Sunrise. Pemandangan itu luar biasa indah. Bukit-bukit Teletubbies yang diselimuti rumput hijau terlihat seperti permadani, dengan kabut yang bergelombang di bawahnya, menciptakan ilusi seperti lautan awan. Cahaya matahari memantul, menciptakan pemandangan yang benar-benar ajaib. Ini adalah pemandangan yang mereka impikan, tapi kini pemandangan itu terasa berbeda. Itu adalah pemandangan yang mereka dapatkan setelah melewati neraka. Itu adalah pemandangan yang mereka dapatkan setelah kehilangan dan menemukan. Itu adalah pemandangan yang mereka dapatkan setelah logika hancur, dan keyakinan spiritual tumbuh. Mereka tahu,
Perjalanan ini telah mengubah mereka. Mereka tidak lagi sama. Mereka tidak lagi 4 orang yang hanya mendaki gunung untuk bersenang-senang. Mereka adalah 4 orang yang telah melihat dunia lain, yang telah menghadapi diri mereka sendiri, dan yang telah kembali dengan sebuah rahasia yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka turun dari gunung, kembali ke base camp. Pak Wanto melihat mereka, dan ia mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk, seolah-olah ia tahu apa yang terjadi pada mereka. Seolah-olah ia tahu bahwa mereka telah kembali dari perjalanan yang berbeda. Bima kini memegang tangan Sarah, tangannya tidak lagi gemetar. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi meremehkan hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melihat ke sekeliling, ke hutan yang diselimuti kabut, dan ia tahu, di sana, di balik kabut, ada dunia lain. Sebuah dunia yang menanti untuk ditemukan. Malam satu suro di Gunung Prau. Sebuah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah malam yang mengubah mereka selamanya. Kepulangan mereka ke Jakarta terasa hampa, seperti sekelompok prajurit yang kembali dari medan perang yang tidak bisa mereka ceritakan. Secara fisik, mereka berada di lingkungan yang familiar, di mana hiruk-pikuk kota dan rutinitas harian seharusnya mampu mengembalikan mereka ke kenyataan. Namun, di dalam diri mereka, ada sebuah kekosongan yang tak terisi. Sebuah lubang hitam yang menghisap semua keyakinan lama dan meninggalkan sisa-sisa yang tak bisa dijelaskan. Bima mencoba kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia duduk di depan laptopnya, mencoba menganalisis data dan merumuskan teori-teori baru, tetapi pikirannya terus melayang ke pengalaman di Prau. Ia mencoba membaca buku-buku sains dan filsafat, mencari penjelasan logis untuk setiap kejadian. Namun, tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah gunung bisa memiliki penjaga, atau bagaimana sebuah gerbang cahaya bisa muncul begitu saja. Logika yang selama ini menjadi pegangannya kini terasa seperti sebuah sandaran yang rapuh. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu, yang merasa bahwa akal manusia bisa menjelaskan segalanya. Ia telah melihat kenyataan lain, sebuah dimensi yang berbeda, dan ia tidak bisa lagi menutup mata. Rio, yang biasanya riang dan penuh canda, kini lebih banyak diam. Matanya seringkali menerawang, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba melucu, namun leluconnya terasa hambar, tidak seperti biasanya. Ia juga berusaha kembali ke rutinitasnya, bermain game, dan menonton film, tetapi kenangan akan tawa mengerikan yang menggema di hutan dan bayangan-bayangan yang melesat di antara pepohonan terus menghantuinya. Ia merasa tidak aman dimanapun, bahkan di rumahnya sendiri. Dunia yang ia kenal terasa lebih luas dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sarah, yang paling menginginkan petualangan spiritual ini, kini merasakan kekecewaan yang mendalam. Pengalaman yang ia cari ternyata adalah sebuah teror. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat akan kabut yang membentuk wujud manusia dan suara angkara yang menusuk. Ia mencoba mencari ketenangan di tempat ibadah, namun ia merasa ketenangan yang ia cari tidak ada di sana. Kedamaian yang sejati, ia sadari, adalah saat mereka berempat berhasil keluar dari mimpi buruk itu bersama-sama. Namun, yang paling menderita adalah Lisa. Secara fisik, ia baik-baik saja, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Tetapi jiwanya terasa tidak lengkap. Ia seringkali duduk berjam-jam, menatap kosong keluar jendela. Jika mereka mengajaknya berbicara, ia hanya akan menjawab dengan gumaman yang tak jelas. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi oleh pandangan kosong, seolah-olah pikirannya masih berada di tempat lain. Rio mencoba mengajaknya bercanda, namun Lisa tidak bereaksi. Sarah mencoba memeluknya, namun Lisa hanya diam. Suatu sore, Bima datang ke rumah Lisa. Ia melihat Lisa duduk di lantai, dengan selembar kertas dan pensil di tangannya. Bima mendekat dan melihat apa yang digambar Lisa. Itu adalah sebuah peta. Bukan peta biasa, melainkan peta Gunung Prau yang sangat detail. Peta itu menunjukkan jalur pendakian yang tidak ada di peta manapun. Ada tanda-tanda aneh, simbol-simbol yang Bima tidak kenali, dan sebuah tanda panah yang mengarah lurus ke puncak. Ini kan jalan yang kita ambil, bisik Bima. Lisa tidak bereaksi. Tangannya terus menggambar, menambahkan detail-detail baru pada peta itu.
Bima melihat lebih dekat. Di peta itu, ia melihat sebuah lambang yang sama persis dengan lambang yang ada di pohon-pohon yang akarnya menjulang seperti tangan. Lambang-lambang itu berulang kali digambar Lisa, seolah-olah ia sedang mencoba mengingat sesuatu. "Lisa, kamu ingat ini?" tanya Bima, menyentuh peta itu. Lisa hanya menatapnya, matanya kosong. Tiba-tiba, ia berdiri dan mengambil sebuah gunting. Ia menggunting peta itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu menyatukannya kembali, membentuk sebuah gambar baru. Gambar itu adalah gambar seorang wanita yang sedang menari, dikelilingi oleh wujud-wujud bayangan. Itu adalah gambarnya di dunia lain itu. Bima merasakan hawa dingin. Ia menyadari bahwa Lisa tidak hanya mengingat. Ia masih terhubung. Jiwanya belum sepenuhnya kembali. Dia masih di sana, bisik Bima, suaranya parau. Ia mengambil ponselnya, dan ia melihat sebuah notifikasi. Sebuah berita online dari Wonosobo. Seorang pendaki hilang di Gunung Prau. Ia melihat tanggal berita itu. Itu adalah tanggal malam 1 Suro. Di bawahnya, ada kolom komentar. Salah satu komentar menyebutkan, tadi malam banyak yang bilang ada suara-suara aneh di gunung. Bima merasakan keputusasaan yang menusuk. Ia telah gagal menjaga Lisa. Ia telah gagal melindungi mereka. Ia merutuki dirinya sendiri karena meremehkan peringatan Pak Wanto. Ia tahu, mereka tidak bisa tinggal diam. Lisa membutuhkan bantuan, dan bantuan itu tidak akan datang dari dunia mereka. Bima menyadari, mereka harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Mereka harus kembali ke Gunung Prau. Bima tahu, satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Pak Wanto. Ia mencari tahu nomor telepon Pak Wanto melalui pos pendaftaran. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menghubungi Pak Wanto. Suara Pak Wanto terdengar sama seraknya seperti saat mereka bertemu. "Halo, Pak," kata Bima, suaranya penuh harapan. "Ini Bima. Pendaki yang naik pas malam 1 Suro, Pak." Terdengar keheningan di seberang sana. Pak Wanto tidak terlihat kaget. Ia seolah sudah tahu Bima akan menghubunginya. "Saya tahu. Kamu tidak seharusnya mendaki malam itu," kata Pak Wanto, suaranya tenang, namun penuh peringatan. "Maaf, Pak," kata Bima. "Tapi ada yang salah dengan teman saya. Dia tidak seperti biasanya. Dia sering melamun, dan dia menggambar hal-hal aneh." "Jiwa kalian telah terbelah," kata Pak Wanto. "Satu bagian di dunia kalian, dan satu bagian lagi di sini. Dan yang paling peka, dia tidak bisa sepenuhnya kembali." "Bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bima, suaranya memohon. "Ada dua pilihan," kata Pak Wanto. "Pilihan pertama, biarkan saja. Lama-lama dia akan terbiasa. Tapi, dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia akan terus melamun, terperangkap di antara dua dunia. Dia tidak akan pernah benar-benar hidup. Atau, pilihan kedua, kalian harus kembali." "Kembali?" tanya Bima, jantungnya berdebar kencang. "Iya, kalian harus kembali ke tempat itu. Tempat di mana kalian menemukan penjaga gunung," kata Pak Wanto. "Kalian harus membawa persembahan. Kalian harus meminta izin untuk masuk, bukan untuk mendaki." "Apa yang harus kami lakukan di sana, Pak?" tanya Bima. "Kalian harus melakukan sebuah ritual. Sebuah ritual untuk menyatukan jiwanya kembali," kata Pak Wanto. "Tapi ini tidak akan mudah. Mereka tidak akan senang. Mereka akan mencoba menghentikan kalian. Mereka akan mencoba menakut-nakuti kalian. Mereka tidak ingin dia pergi." Bima terdiam. Ia tahu ini adalah pilihan yang sangat berbahaya. Ia hampir kehilangan nyawanya di sana. Tapi ia juga tahu, ia tidak punya pilihan lain. Lisa adalah sahabatnya. Ia tidak bisa membiarkan Lisa terperangkap di antara dua dunia. "Kami akan kembali, Pak," kata Bima, suaranya penuh tekad. "Tolong, bimbing kami." "Aku akan menunggu kalian di base camp," kata Pak Wanto. "Tapi ingat, kali ini, kalian harus datang dengan hati yang bersih. Datang dengan niat yang murni. Datang dengan rasa hormat." Bima mengangguk. Ia mengakhiri panggilan, dan ia segera menemui Sarah dan Rio. Mereka berdua mendengarkan penjelasan Bima dengan serius.
Rio, yang awalnya ketakutan, kini mengangguk. Aku ikut, Bim. Aku nggak bisa lihat Lisa kayak gini. Aku juga, kata Sarah. Ini semua salahku. Aku yang ngajak kalian. Aku harus tanggung jawab. Mereka bertiga saling pandang, dan mereka tahu, mereka akan kembali ke gunung itu. Bukan untuk mencari pemandangan indah, bukan untuk mencari petualangan, melainkan untuk menyelamatkan jiwa yang hilang. Ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya, sebuah misi yang akan menguji keberanian dan keyakinan mereka hingga batas akhir. Mereka tahu, mereka mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi mereka tidak peduli. Mereka harus menyelamatkan Lisa. Perjalanan kedua mereka ke perahu terasa sangat berbeda. Tidak ada kegembiraan, tidak ada canda tawa. Hanya ada keheningan yang tegang, diselingi oleh bisikan doa dan permohonan. Mereka mengenakan pakaian yang sama, namun jiwa mereka telah berubah. Mereka tidak lagi mendaki sebagai turis, melainkan sebagai peziarah. Mereka membawa tas yang lebih ringan, namun di dalamnya ada persembahan-persembahan yang disarankan oleh Pak Wanto, bunga melati, kemenyan, dan sebotol air dari mata air suci yang mereka dapatkan di kaki gunung. Pak Wanto menyambut mereka di base camp dengan tatapan yang penuh hormat. Saya tahu kalian akan kembali, katanya. Hanya orang-orang yang berani yang kembali ke sini dengan niat yang murni. Lisa, yang ikut dalam perjalanan ini, berjalan di antara mereka. Matanya masih kosong, tetapi ia tidak menolak. Ia seolah-olah sedang dalam keadaan trance, hanya mengikuti langkah kaki mereka. Seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka memulai pendakian, kali ini di siang hari. Jalan setapak terasa lebih jelas, namun udara di sekitarnya terasa sangat berat. Seolah-olah mereka berjalan di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh energi yang tidak terlihat. Suara-suara bisikan dari malam itu kembali, kali ini terdengar lebih jelas, lebih menakutkan, seolah-olah mereka sedang mencoba mengusir mereka. Pergi, kalian tidak diterima. Bisik suara-suara itu. Rio merasakan ketakutan yang menusuk, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, memegang erat bahu Lisa. Sarah juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu, mereka harus melindungi Lisa. Pak Wanto berjalan di depan mereka, memimpin jalan. Ia tidak mengikuti jalur pendakian yang biasa. Ia membawa mereka ke jalur yang lebih tersembunyi, sebuah jalur yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerti gunung itu. Jalur itu penuh dengan bebatuan licin dan semak-semak lebat. Mereka harus berjuang untuk melewatinya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat. Itu adalah sebuah gua kecil, tersembunyi di balik sebuah air terjun. Cahaya matahari menembus air terjun itu, menciptakan pelangi yang indah. Di dalam gua itu, ada sebuah altar kecil yang terbuat dari batu. Ini tempatnya, kata Pak Wanto, suaranya bergema di dalam gua. Ini adalah tempat di mana energi antara dua dunia bertemu. Kita harus melakukan ritual di sini. Mereka meletakkan persembahan mereka di altar. Bima membakar kemenyan, dan asapnya menyebar di seluruh gua, menciptakan aroma yang aneh namun menenangkan. Pak Wanto kemudian duduk, memejamkan matanya, dan mulai melafalkan sebuah mantra. Mantranya tidak dalam bahasa yang Bima kenali, namun ia bisa merasakan kekuatannya. Mantra itu seolah-olah mengundang sesuatu, mengundang energi dari alam lain. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa sangat dingin. Air terjun di depan gua mulai mengalir lebih kencang. Lampu yang mereka bawa mulai berkedip-kedip, lalu mati. Hutan di luar gua terasa sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya ada keheningan yang mencekam. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di tengah-tengah air terjun, sebuah wujud kabut mulai terbentuk. Wujud itu besar, tinggi, dan matanya menyala merah. Itu adalah Angkara, atau setidaknya, energi yang mewakilinya. Kalian tidak seharusnya kembali, kata suara Angkara, menggema di dalam kepala mereka. Kalian telah mengambil salah satu dari kami. Kembalikan dia. Lisa, yang sejak tadi hanya diam, kini mulai gemetar. Ia mencoba melarikan diri, namun Rio dan Sarah memeganginya erat-erat. Wajahnya yang kosong kini dipenuhi oleh ketakutan. Kami datang untuk mengambilnya kembali, teriak Bima. Dia milik dunia kami.
Dia milik kami. Dia tidak lagi milik kalian, balas suara itu, penuh amarah. Dia telah melihat keindahan kami. Dia telah merasakan kedamaian kami. Kalian hanya akan memberinya penderitaan. Ini bukan kebahagiaan, teriak Bima, matanya penuh air mata. Ini adalah kekosongan. Hidup yang sejati adalah hidup yang penuh dengan penderitaan, dengan cinta, dengan tawa dan air mata. Kami tidak ingin kedamaian yang hampa. Kami ingin dia kembali. Suara angkara tidak menjawab. Wujud kabut itu mulai bergerak, perlahan-lahan, ke arah mereka. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin, membuat mereka gemetar. Cepat, masukkan airnya ke dalam mulut Lisa, teriak Pak Wanto. Bima mengambil botol berisi air suci. Tangannya gemetar, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Ia memegangi kepala Lisa, dan dengan hati-hati, ia menuangkan air itu ke dalam mulut Lisa. Air itu terasa dingin, seperti es, dan Bima bisa melihat Lisa bergetar saat air itu masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Lisa menjerit. Jeritannya terdengar seperti jeritan kesakitan, jeritan yang dipenuhi oleh penderitaan. Wujud kabut di air terjun menjerit, suaranya menggema di seluruh gunung, menciptakan guncangan yang terasa seperti gempa bumi. Hutan di luar bergemuruh, seolah-olah seluruh alam sedang bereaksi. Setelah jeritan itu, semuanya kembali hening. Wujud kabut itu menghilang, air terjun kembali mengalir normal, dan lampu yang mereka bawa kembali menyala. Udara di dalam gua terasa lebih hangat. Lisa terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menatap Bima, Rio, dan Sarah, dan matanya tidak lagi kosong. Ia memeluk Bima erat-erat, air mata membasahi bahu Bima. Aku takut, bisiknya. Aku kembali. Mereka berempat, dengan tubuh yang gemetar dan hati yang lega, saling berpelukan. Mereka telah berhasil. Mereka telah berhasil menyelamatkan jiwa Lisa.